Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan di sini kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan sebuah proyek dengan tema sistem pendukung keputusan pemilihan kos menggunakan metode profile matching. Nah, di sini digunakan untuk salah satu proyek dari mata kuliah sistem pendukung keputusan. Oke, untuk anggotanya sendiri, di sini ada saya sendiri yaitu Hidayatul Mauna dengan NIM H1D023009, ada Ibnu Oktavia Saputri dengan NIM H1D023064, dan yang terakhir ada Otnil Eguaidanu DG dengan NIM H1D023118. Oke, bisa di next. Latar belakang meningkatkan jumlah mahasiswa di kawasan perkotaan telah menyebabkan tingginya permintaan terhadap tempat kos. Namun memilih tempat kos yang tepat masih menjadi tantangan karena preferensi dan kriteria yang bervariasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kriteria tersebut mencakup biaya, jarak ke kampus, fasilitas yang tersedia, keamanan dan kenyamanan. Proses seleksi manual seringkali menghasilkan keputusan yang subjektif dan tidak efisien. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara mengelola data dan informasi menjadi alternatif pilihan yang relevan dalam proyek ini. SPK digunakan untuk menentukan pilihan kos-kosan terbaik perbedaan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Proses perhitungannya dilakukan secara sistematis, mulai dari penentuan kriteria dan bobot, pengukuran kesesuaian setiap alternatif dengan profil ideal, hingga perhitungan nilai akhir dan akan menjadi dasar peningkat. Alternatif kos sistem diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan objektif dan membantu pengguna dalam memilih kos yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Next. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis metode profile matching yang mampu membersihkan rekomendasi kos-kosan terbaik secara objektif dan terstruktur berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sistem ini tunjukkan untuk membantu pengguna, khususnya mahasiswa, dalam memilih tempat kos yang paling sesuai dapat preferensi pribadi mereka melalui proses mengimbangi keputusan yang efisien, sistematis, dan data efisien driven. Secara khusus, tujuan proyek ini meliputi merancang dan mengimplementasi metode profile matching untuk membandingkan alternatif kos dengan profil ideal berdasarkan ilmu kriteria utama, harga, fasilitas, cara keamanan, dan kenyamanan. Mengelompatkan kriteria ke dalam faktor utama, cross faktor, dan faktor mendukung faktor, serta mendapatkan bobot yang sesuai untuk masing-masing kelompok. Melakukan perhitungan GAP dan konversi nilai untuk setiap alternatif guna menghasilkan peringkat kos berdasarkan kesesuaian terhadap profil ideal. Memberikan rekomendasi kos terbaik kepada pengguna berdasarkan hasil perhitungan nilai akhir dari metode profile matching. Next.
Manfaat proyek ini memberikan manfaat secara praktik, akademis, dan teknis. Secara praktis, sistem ini membantu mahasiswa dalam memilih kos yang sesuai preferensi dengan cara yang objektif dan efisien, serta memberikan masukan bagi pemilik kos dalam meningkatkan kualitas layanan. Dari sisi akademis, proyek ini memperluas penerapan metode profile meeting dalam pengembangan sistem pendukung keputusan dan dapat dijadikan referensi penelitian sejenis. Secara teknis, proyek ini membersihkan pengalaman dalam implementasi metode SPK berbasis pencobaan, pencocokan profil, dan pembukaan peluang untuk pengembangan ke platform web atau mobile. Next. Pembahasan metode yang digunakan adalah profile meeting dengan tahapan berbagai berikut. Yang pertama, penentuan kriteria dan nilai ideal. Yang kedua, menginput nilai masing-masing alternatif. Yang ketiga, menghitung GAP antara nilai alternatif dan nilai ideal. Yang keempat, melakukan konferensi nilai gap menjadi bobot. Yang kelima, mengoptimalkan kriteria menjadi core faktor dan second faktor. Yang keenam, menghitung nilai SCF dan SF untuk masing-masing alternatif. Yang ketujuh, menghitung nilai total berdasarkan bobot CF dan SF, misalnya 60% dan 40%. Yang ke-8, melakukan peningkatan rutin dari nilai total. Next. Selanjutnya di sini tuh ada penemuan untuk yang dari spreadsheet-nya, mungkin akan dijelaskan oleh Ibna. Oke, di sini ada file Excel untuk perhitungannya. Yang pertama itu ada tabel kriteria. Datanya itu diambil dari kuesioner. Di situ ada nilai pencapaian untuk harga itu 3, fasilitas itu 3, jarak 4, keamanan 5, kenyamanan 4, privasi 5, kebersihan 5, dan tempat parkir 4. Dan untuk kofaktornya itu ada harga, keamanan, privasi, dan kebersihan. Untuk secondary faktornya itu ada fasilitas, jarak, kenyamanan, dan tempat parkir. Kemudian di bawahnya itu ada tabel perhitungan gap. Di sini ada 11 alternatif yang digunakan. Ini merupakan data dari alternatifnya. Untuk A1 itu kos Ibu Udit, dan seterusnya sampai A11. Kemudian ada tabel pembobotan. Ini diambil dari hasil perhitungan gap-nya, kemudian disesuaikan dengan bobot yang ada pada tabel di sebelah kanan. Kemudian ini merupakan rumus perhitungan Excel-nya. Selanjutnya itu tabel hasil perhitungan kofaktor dan secondary faktor. Dengan rumusnya seperti yang ada di layar. Kemudian ada tabel perhitungan nilai total dari secondary faktor dan kofaktor. Kemudian yang terakhir itu perankingan dari nilai-nilai yang telah didapatkan tadi itu di ranking sehingga menghasilkan ranking yang ada. Ranking 1 itu diperoleh oleh Kos Putra. Mungkin sekian
Excel yang kami buat. Oke, untuk yang selanjutnya di sini tuh ada website yang dimana website ini tuh menampilkan hasil dari, sistem atau perhitungan dan data yang sudah diambil untuk, dari metode profil matching ini. Nah, untuk yang pertama di sini tuh ada kelola kriteria, kemudian ada input data, cost, hasil perhitungan, visualisasi dari chart-nya, kemudian ada explore data. Nah, untuk, kelola kriteria ini, nah, di dalamnya itu ada beberapa tampilan. Nah, di sini tuh kalau misalkan sudah memasukkan tambah kriteria, nanti akan masuk ke bawahnya. Contoh, di sini tuh ada aturan, bentuknya kofaktor dengan nilai semisal 3. Nah, kalau misalkan kita simpan, maka dia akan masuk ke bagian daftar dari kriteria saat ini. Nah, nantinya dari hasil itu akan masuk ke inputan data. Nah, di sini akan menambahkan satu lagi, kolom yang dimana menghasilkan data dari aturan yang sudah di-input di kriteria awal. Nah, kalau misalkan di sini dihapus, maka di bagian input cost ini juga akan terhapus. Nah, setelah dimasukkan buat datanya, nah di sini bisa langsung ditambahkan, cost barunya, semisal kita ambil dari data Excel-nya. Nah, untuk contoh di sini tuh ada cost. Nah, buat harganya sendiri ini bisa disamakan aja, kan di sini ada alternatif ke-6, berarti tinggal dimasukkan aja datanya. Nah, kemudian kita simpan datanya. Nah, ketika disimpan datanya, di sini akan langsung masuk ke bagian bawahnya. Nah, kalau misalkan ini dihapus, maka yang di sini tuh akan terhapus dan berikut juga dengan database-nya. Nah, untuk hasilnya sendiri di sini akan muncul dari nama kosnya, kofaktornya, secondary faktor, total dari skornya, sama dari rankingnya. Nah, karena dari Kos Putra Sumber Berkah ini memiliki core faktor, secondary faktor, dan total skor yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain, maka dari Kos Putra ini mendapatkan ranking 1. Nah, untuk hasil dari visualisasinya, itu akan menampilkan seperti ini. Jadi buat yang pertama itu ada Kos Putra Sumber Berkah 1 dengan totalnya itu 4,58. Nah, di sini diikutkan dengan yang lainnya juga. Nah, kemudian di sini tuh ada yang bagian, rata-rata dari kofaktor sama secondary faktornya, dan untuk yang terakhir di sini ada radarnya, radar chart di bagian, perbandingan dari core faktor dan secondary faktor. Nah, kalau misalkan, di bagian ekspor data ini, itu kita akan input data Excel yang sudah dihitung. Nah, kalau misalkan di sini dibuka, itu isinya ada ranking, nama kos, core faktor, secondary faktor, dan total dari skornya. Mungkin demo dari websitenya seperti itu, bisa dilanjut. Oke, di sini ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil implementasi sistem pendukung keputusan atau SPK dengan metode profile matching untuk pemilihan kos, dapat disimpulkan bahwa metode ini efektif dalam membantu pengguna memilih kos sesuai preferensi mereka. Nah, metode profile matching memungkinkan sistem untuk menilai alternatif kos berdasarkan kriteria yang ditetapkan, seperti harga, fasilitas, jarak, keamanan, dan kenyamanan dengan memberikan bobot berbeda pada setiap kriteria melalui konsep core faktor dan secondary faktor.
Nah, untuk hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi kos terbaik secara objektif, di mana alternatif dengan nilai total tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik. Sistem ini juga memiliki fleksibilitas tinggi untuk diterapkan dalam berbagai konteks pengambilan keputusan lainnya. Oke, sekian presentasi dari proyek kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.